Tadi di fakta persidangan kemarin kami sebagai pihak pemohon yang melihat salah satu bukti yang diberikan oleh termohon. Nah, itu dari ahli Riawan Chandra. Dalam ahli termohon disampaikan bahwa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa penggunaan dana participation interest oleh pihak LJU tidak sah. Jadi ada kesimpulannya penggunaan dana PI oleh LJU tidak sah. Bagaimana menurut tanggapan ahli? Iya, baik yang mulia. Jadi seharusnya pernyataan itu tidak muncul dari seorang ahli yang tidak punya otoritas itu. Maka tadi yang mulia, asas kontras actus itu yang mulia, saya yang punya kewenangan, sayalah yang menyatakan bahwa itu tidak sah, tidak benar, menyimpang. 2020 yang mulia berarti frasa dan memperoleh fasilitas negaranya belum terpenuhi. Begitu yang mulia. Ahli, satu lagi yang mulai izin. Dalam fakta persidangan terkait tadi sempat disebutkan ya, terkait bukti perhitungan kerugian negara. Di fakta persidangan itu terdapat ternyata bukti perhitungan kerugian negara itu tidak disampaikan secara utuh. Artinya satu bundel. Kalau penugasan dari negara kepada BUMD itu termasuk fasilitas negara? Penugasan tidak, mengapa yang mulia? Karena dia harus bayar negaranya gitu kan. Nah, makanya dia bukannya untung karena dia harus bayar. Nah, kalau fasilitas biasanya tidak ada pembayaran dari negara, dia dikasih aja gitu. Hukum keuangan yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Ahli di sini hari ini dihadirkan dari pihak pemohon dalam rangka perampit ya, dalam penetapan tersangka terkait tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan pendapatan participating interest 10% pada wilayah kerja offshore Southeast Sumatera berdasarkan pasal 2, 3 Undang-Undang Tipikor. Yang pertama, menurut ahli, alat bukti apa yang sah yang menunjukkan bukti permulaan yang cukup yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dalam suatu produk administrasi dinyatakan tidak sah atau terdapat pelanggaran di dalamnya. Misalnya suatu pendirian perusahaan, pengelolaan keuangan perusahaan, apakah memang benar harus dibuktikan dari pernyataan ahli hukum? Baik, izin menjawab yang mulia. Jadi alat bukti yang memang sah dan meyakinkan yang mulia adalah dokumen yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki otoritas tersebut. Jadi alat buktinya yang mulia adalah surat ketetapan atau surat dari pihak pejabat otoritas itu yang mulia yang mengatakan bahwa seseorang atau badan hukum telah melakukan pelanggaran terhadap atau penyimpangan terhadap ketentuan di dalam bidang tertentu. Jadi tidak berasal dari ahli yang mulia tapi dari otoritas yang mempunyai kewenangan. Begitu yang mulia. Jadi bisa dikatakan yang berhak adalah pejabat yang memiliki otoritas atau putusan pengadilan tata usaha negara. Iya, kalau sesuai dengan asas praduga reh matek yang mulia bahwa suatu bukti yang meyakinkan itu adalah dari suatu surat atau dokumen-dokumen baik yang kalau menurut pasal 64 Undang-Undang 314 yang mulia majelis adalah dari pejabat yang memutus atau menetapkan memberikan izin atau atasan pejabat atau pengadilan tata usaha negara yang membatalkan atau menyatakan suatu dokumen itu tidak sah sehingga ada perbuatan melawan hukum. Begitu yang mulia. Oke. Kemudian menurut ahli, misalnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan meminta ahli hukum tertentu yang menyatakan suatu produk administrasi tidak sah atau dari awal sudah melawan hukum. Apakah hal demikian dimungkinkan sebagai bukti yang sah? Menurut ahli bagaimana?
Iya, tadi yang mulia sesuai dengan asas contrarius actus bahwa sah tidak hanya suatu produk yang dibuat oleh otoritas, tentu yang mulia oleh pihaknya itu. Jadi misalnya yang mulia, saya suatu pejabat Kementerian Kehutanan menerbitkan izin di hutan yang mulia Aceh. Itu pernyataan untuk menyatakan, oh Anda telah melakukan penyimpangan, itu kan oleh dia. Tidak mungkin oleh semua orang atau siapapun gitu yang mulia, kecuali oleh pejabat yang bersangkutan maupun pejabat tun. Sehingga bukti yang menyatakan bahwa ini memang betul tuh ada pelanggaran suatu sektor tersebut yang mulia dibuktikan dari surat tersebut. Maka bagusnya yang mulia penyidik itu meminta kepada otoritas, Anda betul nggak bahwa ini terjadi pelanggaran? Maka surat itu yang mulia menjadi alat bukti yang meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran dalam suatu sektor tersebut. Jadi surat itulah yang mulia dokumen itu. Jadi bukan ahli hukum yang mulia, karena ahli hukum kan tidak memiliki otoritas untuk menyatakan itu suatu melanggar atau tidak. Jadi konsepnya adalah surat yang didasarkan pada kewenangan pejabat yang memutus suatu produk administrasi. Begitu yang mulia. Oke, saya lanjut tadi di fakta persidangan kemarin. Kami sebagai pihak pemohon yang melihat salah satu bukti yang didirikan oleh termohon. Nah, itu dari ahli Riawan Chandra. Dalam ahli termohon disampaikan bahwa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa penggunaan dana participating interest oleh pihak LJU tidak sah. Jadi ada kesimpulannya penggunaan dana PI oleh LJU tidak sah. Bagaimana menurut tanggapan ahli? Iya, baik yang mulia. Jadi seharusnya pernyataan itu tidak muncul dari seorang ahli yang tidak punya otoritas itu. Maka tadi yang mulia, asas contrarius actus itu yang mulia, saya yang punya kewenangan, sayalah yang menyatakan bahwa itu tidak sah, tidak benar, menyimpang dan sebagainya. Tapi tidak muncul dari orang per orang gitu yang mulia. Bahkan kita ingat yang mulia 1266 KUH Perdata aja yang menyatakan batal demi hukum, bukan berarti kita semua yang mulia menyatakan suatu produk batal demi hukum, tetapi saya akan ajukan ke pengadilan, betul kan ini batal demi hukum. Nah, demikian juga produk administrasi yang mulia, tidak kemudian semua orang menyatakan ini batal demi hukum, kan enggak, tapi saya nyatakan kepada otoritas yang berwenang, betul kan ini tidak batal dan tidak sah. Kalau otoritas menyatakan iya betul dalam surat saja yang mulia, berarti memang ada penyimpangan sebagai bukti permulaan yang cukup bahwa memang ada penyimpangan terhadap suatu kegiatan sektor tertentu. Begitu yang mulia. Oke. Ahli, saya balik lagi tadi ke pertanyaan awal. Bagaimana menurut ahli, kan bilang tadi harus otoritas ya. Apakah dalam konteks permohonan Prapit ini tentang penggunaan dana participating interest, apakah memang otoritas yang dimaksud misalnya adalah Kementerian SDM? Tanggapan ahli bagaimana? Iya, tentu yang mulia otoritas itu tadi yang punya kewenangan dalam sektor tersebut. Misalnya kalau dia berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral, tentu kan Kementerian Energi dan Sumber Daya. Sebenarnya yang mulia bisa penyidik melakukan surat kepada yang bersangkutan, hingga nanti atas surat itu menunjukkan bahwa ada bukti permulaan yang cukup adanya penyimpangan. Begitu yang mulia. Kemudian menurut ahli, kan ahli tadi ahli keuangan publik sama administrasi juga ya. Menurut ahli, apa implikasi terkait alat bukti yang diajukan oleh termohon dari perspektif administrasi ketika menggunakan pandangan ahli yang menyatakan sah atau tidak sahnya tentang legalitas sebuah perusahaan tentang pengelolaan dana tersebut? Menurut ahli bagaimana implikasinya dari sisi perspektif administrasi? Iya, baik yang mulia, berdasarkan pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang 314 dan menurut junto pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 314 juga yang mulia, bahwa itu menjadi tidak sah kalau misalnya bukan dari pihak yang memiliki otoritas. Begitu yang mulia. Oke, terima kasih. Kemudian menurut ahli, apakah suatu laporan hasil audit perhitungan kerugian negara harus memperoleh tanggapan dan disampaikan kepada pihak yang disangkakan atau diduga? Apakah tindakan demikian sah dan dibenarkan? Ya, kalau mengacu pada pasal 20 Undang-Undang 15 2004 yang mulia hakim, itu sebenarnya wajib diberikan.
Mengapa Yang Mulia wajib diberikan? Agar si orang ini memperoleh tanggapan. Tanggapannya apa ketika ada perhitungan seperti ini? Mungkin saja Yang Mulia Hakim bahwa ternyata ada data audit yang ternyata belum diberikan atau tidak lengkap. Makanya fungsi memperoleh tanggapan itu supaya nanti dilengkapi. Yang utama Yang Mulia harus ada di dalam hasil pemeriksaan itu tanggapan dari pihak yang diduga bertanggung jawab. Begitu Yang Mulia. Tadi ahli menyebutkan dasar hukumnya itu di undang-undang mana ya? Di pasal 20 Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Begitu Yang Mulia. Nah, lalu bagaimana implikasinya ketika kami sebagai pemohon ya, pemohon Prapit, tersangka ini dari awal, dari proses penyidikan sampai ditetapkan tersangka belum sama sekali diperlihatkan hasil perhitungan kerugian negara oleh termohon. Implikasinya apa terhadap alat bukti tersebut? Ya tentu Yang Mulia itu kan haknya dari sesuai dengan ketentuan. Yang Mulia itu hak dari pihak yang dianggap diduga bertanggung jawab. Jadi mengapa Yang Mulia harus ada? Itulah proses dalam hukum itu kita tahu Yang Mulia namanya audi et alteram partem, artinya supaya semua pihak dapat didengar secara objektif. Makanya maknanya kemudian diberikan agar supaya lengkap menjelaskan kondisi, situasi, alasan mengapa dilakukan penyidikan dan penetapan seseorang yang dianggap bertanggung jawab Yang Mulia, karena secara fakta, alas fakta dan alas hukumnya telah jelas dan objektif disampaikan. Sehingga kan Yang Mulia si orang yang diduga akan mempunyai kesempatan untuk membela diri atau bahkan memberi penjelasan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Begitu Yang Mulia. Oke. Menurut ahli bisa tidak? Karena tadi kan ahli bilang ini hak ya, hak seseorang atas hasil perhitungan audit kerugian negara. Menurut ahli, karena itu hak kan berarti kan itu sesuatu yang wajib, suatu wajib yang harus didapati sama seseorang tadi. Dengan tidaknya disampaikan tadi terkait bukti itu bagaimana menurut ahli? Ya pertama tentu Yang Mulia istilahnya dalam standar akuntansi itu disebut sebagai unreasonable insurance, kurang meyakinkan sama memadai Yang Mulia. Kedua juga menjadi tidak objektif. Bagaimana akan mendapat objektivitas apabila salah satu pihak tidak dapat memberi tanggapan atau kesempatan menjelaskan di dalam proses pemeriksaan. Begitu Yang Mulia. Baik, nanti saya lanjutkan. Saudara ahli, di dalam fakta persidangan pembuktian yang diajukan oleh termohon, kami melihat ada keterangan ahli yang menyebutkan bahwa lahirnya anak usaha BUMD dinyatakan tidak sah. Nah, menurut ahli, apakah keterangan ahli yang dijadikan alat bukti terkait status usaha atau pengelolaan uang di usaha tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah mendasarkan dari keterangan ahli itu? Ya, kembali lagi Yang Mulia, untuk satu sektor tertentu untuk menyatakan sah tidaknya kan Yang Mulia sama tadi 1266 kan Yang Mulia bukan berarti batal demi hukum itu kita semua bisa menyatakan batal demi hukum. Yang Mulia kalau gitu gimana kepastiannya? Makanya ketika tahu bahwa oh ini ada suatu batal demi hukum, saya segera ke pengadilan Yang Mulia atau ke otoritas yang berwenang menyatakan betul kan ini batal demi hukum atau tidak sah, sehingga akhirnya otoritas itu Yang Mulia meyakinkan sebagai bukti bahwa memang telah terjadi pelanggaran, misalnya ke petun menyatakan ini batal tidak sah, atau ke pejabat yang memutus bahwa memang ini tidak sah nih dari awal. Nah, akan lebih baik dan meyakinkan Yang Mulia apabila penyidik menyampaikan itu menyurati para otoritas yang berwenang. Begitu Yang Mulia. Nah, menurut ahli terkait tadi ya, jadi otoritas yang berwenang dalam sektor tersebut itu siapa kira-kira? Atau bagaimana? Ya kalau misalnya BUMD Yang Mulia di Kementerian Dalam Negeri ada tentang BUMD, ada direktorat BUMD-nya Yang Mulia. Nah, jadi otoritas-otoritas yang melaksanakan atau misalnya terhadap sektor-sektor yang ditetapkan menerima kegiatan sektor tertentu. Begitu Yang Mulia. Oke, baik. Apa akibat hukum dari ahli sebagai salah satu alat bukti untuk menilai sah atau tidaknya status badan usaha perseroan dan pengelolaan keuangan di dalamnya?
Iya tentu yang mulia tadi kan pernyataan batal hukum bukan dari semua pihak, jadi tidak semua ahli hukum. Saya yang mulia saya tiba-tiba diminta apakah betul tidak sah? Tidak sah kan siapa saya gitu yang mulia, itu kan harus dinyatakan oleh otoritas yang berwenang maupun pengadilan, sehingga memang si penyidik oh iya betul atas dasar surat dari mereka ini tidak sah, maka langsung dijalankan upaya penyidikan gitu yang mulia. Tapi kalau lihat hukum seperti misalnya saya yang mulia menyatakan tidak sah, siapa saya gitu yang mulia, kan arti pernyataan itu menjadi membingungkan karena tidak memiliki kewenangannya, begitu yang mulia. Baik, saya lanjutkan. Dalam hal suatu kerugian keuangan negara diduga terjadi dalam anak usaha BUMD, menurut ahli, apakah Mahkamah Agung pernah menetapkan alat bukti apa yang sah? Harus ada kaitannya dengan dugaan kerugian negara. Baik yang mulia, di dalam SEMA 10 2020 di huruf A kapital angka 4 diatur yang mulia kemungkinan kerugian di dalam kerugian negara di dalam anak BUMN itu BUMD yang mulia itu bisa terjadi apabila dua hal. Satu, memperoleh penyertaan modal negara atau BUMD-nya, induknya yang mulia. Yang kedua, dan kalau penyertaan modal negara dan daerah kan gampang yang mulia, lihat aja akta pendirian si anak perusahaan ini. Yang kedua adalah dan memperoleh fasilitas negara. Nah makanya penyidik harus mencari yang mulia apakah ada dokumen-dokumen yang meyakinkan bahwa ternyata ada suatu dokumen yang menunjukkan dia memperoleh fasilitas negara dalam bentuk pembebasan pajak, pengurangan pajak, atau misalnya ada dapat hibah baik uang maupun barang yang mulia kepada si anak BUMD tersebut. Begitu yang mulia. Oke, baik. Bukti adanya fasilitas negara tersebut apa saja menurut ahli apabila dikaitkan dengan bukti unsur merugikan keuangan negara? Pertama, bisa kalau dia pembebasan pajak biasanya ada surat ketetapan bebas pajak yang mulia. Jadi juga apalagi ada pengurangannya, ada surat keputusannya dari Ditjen Pajak. Kalau hibah tentu ada akta hibahnya bahwa dia memperoleh hibah uang atau hibah barang. Begitu yang mulia. Oke, yang terakhir ahli, apabila anak BUMD itu tidak menerima fasilitas negara, maka implikasinya apa yang terjadi? Kalau mengacu pada SEMA 10 2020 yang mulia berarti frasa dan memperoleh fasilitas negaranya belum terpenuhi. Begitu yang mulia. Ahli, satu lagi yang mulia izin. Dalam fakta persidangan terkait tadi sempat disebutkan ya, terkait bukti perhitungan kerugian negara. Di fakta persidangan itu terdapat ternyata bukti perhitungan kerugian negara itu tidak disampaikan secara utuh. Artinya satu bundel nih, misalnya buku ini laporan hasil audit kerugian negara. Dalam fakta persidangan ini kita nggak bisa baca semua nih gitu kan, 1 sampai 10 lengkap lagi gitu kan. Jadi kita tidak bisa melihat bukti ini secara utuh gitu, tidak lengkap gitu. Menurut ahli bagaimana implikasi pada dari perspektif hukum administrasi bagaimana tentang alat bukti utama dalam kasus Tipikor ini? Iya baik yang mulia, kembali ke pasal 20 Undang-Undang 15 2004 bahwa mengapa yang mulia laporan itu harus disampaikan seluruhnya kepada pihak yang diduga bertanggung jawab karena supaya dapat tanggapan. Supaya yang mulia nanti yang mulia memeriksa maupun siapapun akan mudah menyatakan ini sah atau tidak karena kan sudah lengkap dari objektivitas semuanya. Objektivitas itu yang mulia dibuktikan adalah seluruhnya diserahkan dan memperoleh tanggapan seluruhnya, jadi tidak sebagian-sebagian. Begitu yang mulia. Cukup yang mulia. Ahli, tadi kan kita bicara tentang alat bukti keterangan ahli ya. Menurut ahli, cara alat bukti keterangan ini merupakan salah satu bukti dalam cara hukum pidana. Saya mungkin kurang tahu ya, karena bukan ahlinya. Berhubungan dengan ini. Oke. Nah selanjutnya ini yang menjadi ini kan kita terkait keuangan negara. Keuangan negara ini kan kita kenal ada pasal Undang-Undang 17/2023. Bisa nggak ahli menjelaskan uang lingkup di pasal 2 itu ada uang lingkup keuangan negara?
Baik, yang mulia di pasal 2 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, memang ada yang melalui ruang lingkup dari keuangan negara itu ada hak negara, kewajiban negara, kemudian ada penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara yang dipisahkan dan daerah yang mulia, kemudian ada kekayaan pihak lain yang digunakan dalam rangka pemerintahan, dan juga ada suatu kekayaan yang digunakan pihak lain yang memperoleh fasilitas pemerintah. Begitu yang mulia. Jadi ini ada mix dengan yang karena SEMA tadi. Ya, kalau SEMA yang mulia itu hanya khusus untuk anak BUMD. Dia harus ada kata dan memperoleh fasilitas pemerintahnya. Begitu yang mulia. Jadi di sini kalau rezim keuangan negara ini mengatur tentang bentuk negara, daerah, dan ke keuangan daerah yang dipisahkan itu. Iya, betul. Keuangan daerah yang dipisahkan itu apa? Dan yang bisa itu adalah dalam bentuk penyertaan modal negara, baik yang mulia, baik kepada BUMN, BUMD maupun badan-badan lain yang dibentuk atau didirikan oleh negara atau daerah. Begitu yang mulia. Pernyataan modal ini juga termasuk di anak BUMD. Kalau anak BUMD tampaknya tidak memperoleh pernyataan modal negara atau daerah yang mulia, tetapi dari anak dari induknya. Pernyataan modal dari Induknya, betul. Induknya dapat dari pemerintah gitu ya. Iya, betul. Ada lebih termasuk di gitu. Ada pernyataan modal yang masuk ke anak BUMD. Iya, kalau anak BUMD kembali lagi yang mulia pada SEMA 10/2020 asal dan memperoleh fasilitas pemerintah. Begitu. Kalau fasilitas pemerintah ini bentuknya sebagai apa, Pak? Ya, kalau mengacu pada PMK Peraturan Menteri Keuangan yang mulia ada bentuknya itu bisa tadi yang mulia saya kemukakan. Pertama bisa pembebasan pajak yang mulia, kemudian pengurangan pajak. Ketiga yang mulia bisa hibah dari negara baik uang maupun barang. Misalnya yang mulia ada PT BUMD di daerah, tiba-tiba dari APBN ini saya kasih uang ya langsung untuk kredit misalnya yang mulia. Nah, itu adalah hibah langsung kepada si negara atau kepada BUMN atau BUMD. Begitu yang mulia. Kalau penugasan dari negara kepada BUMD itu termasuk fasilitas negara? Penugasan tidak, mengapa yang mulia? Karena dia harus bayar negaranya gitu kan. Nah, makanya dia bukannya untung karena dia harus bayar. Nah, kalau fasilitas biasanya tidak ada pembayaran dari negara, dia dikasih aja gitu. Ya, penugasan ini tidak ada pembayaran, dia hanya diperintahkan untuk melaksanakan tugas pengelolaan. Penugasan. Iya, kalau sekali lagi gini yang mulia, kalau penugasan itu harus bayar pemerintah atau negaranya. Tapi kalau fasilitas justru malah nggak bayar, negara yang agak dikurangin gitu loh. Itu yang mulia. Ini tidak membayar. Sama sekali tidak membayar. Betul. Fasilitas ya, sama seperti BUMD kan ditugaskan untuk mengelola air. Nah, itu fasilitas bukan diukur. Ya, sepanjang pokoknya tidak ada pembayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah, begitu aja. Kuncinya sepanjang tidak ada pembayaran. Bayar dari pemerintah. Pemerintah tidak membayar. Iya. Termasuk. Jadi kemudian kalau penugasan ini diatur, kalau suatu penugasan diatur dalam suatu peraturan seperti PP, kemudian turun pegawai itu akan termasuk dalam bentuk penugasan. Jadi penugasan itu yang mulia, kalau sekarang di BUMN itu ada di Undang-Undang terakhir 16/2025, turun ke PP PP tentang penugasan ada, kemudian nanti ke Peraturan Menteri BUMN. Kalau daerah di PP 54/2010 yang mulia, kemudian ke Permendagri dan segala lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya kembali lagi yang mulia, penugasan itu sebenarnya bukan bentuk fasilitas karena negara harus bayar. Nah, kalau bayar mah jangan dianggap sebagai fasilitas karena rugi yang mulia, masa udah bayar kasih fasilitas juga rugi negara 2 kali gitu kan. Kalau negara justru akan dapat menikmati dari hasil penugasan ini. Justru karena memang dia nggak mau kerja gitu loh. Jadi penugasan itu gini, negara itu nggak mau kerja, udah saya kasih dia ke BUMD, ngapain sih ke saya? Nah makanya kemudian kamu kerjain deh, saya akan kasih duit. Nah itu kan makanya masa saya suruh kerja dia, saya nggak menikmati. Ini kan memang di PP 3 kan
negara menunjuk menawarkan kepada BUMD dan negara menunjuk BUMD yang kemudian nantinya akan terkait dengan